Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Patung Banjar. Kali ini saya akan membagikan tata cara membaca Al-Quran menurut qiraat riwayat Imam Hafs. Karena qiraat riwayat Imam Hafs ini paling banyak dibaca di seluruh penjuru dunia dengan metode belajar ilmu tajwid secara ringkas. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang baru belajar membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama menyimak dan sambil mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap awal, mari kita mengingat kembali jumlah huruf hijaiyah yang 28, yakni alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, qaf besar, kaf, kaf kecil, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Huruf alif sama dengan huruf hamzah, yakni dijadikan satu. Selanjutnya kita memasuki tahap awal pelajaran ilmu tajwid, yakni hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanda tanwin apabila bertemu atau berhubung dengan huruf hijaiyah, maka hukum membacanya ada 4. Pertama, izhar. Kedua, idgham. Ketiga, ikhfa. Dan keempat, iqlab. Selanjutnya kita masuk ke hukum yang pertama, yaitu izhar. Dalam ilmu tajwid, makna izhar yaitu menyatakan bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu atau berhubung dengan salah satu dari 6 huruf izhar yang mengiringinya. Cara membacanya yaitu menyatakan bacaan dengan terang dan jelas tanpa berdengung atau samar-samar. Huruf izhar yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf alif. Contohnya man amana. Ini contoh nun mati masuk ke huruf alif pada 2 kalimat. Contoh yang kedua, rasulun aminun. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ha. Contoh, yanhaituna. Contoh yang kedua, azizun hakimun. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf kha. Contoh, min khaufin. Contoh yang kedua, alimun khabirun. Kemudian nun dan tanwin, saya ulangi,
nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ain. Contoh, an'amta. Contoh yang kedua, wasi'un alimun. Kemudian nun mati dan tanwin masuk ke huruf ghain. Contoh, min ghairin. Contoh yang kedua, azizun ghafurun. Kemudian nun mati dan tanwin masuk ke huruf ha. Contoh, yanhauna. Contoh yang kedua, jurufin harin. Saya ulangi contoh yang kedua, jurufin harin. Jurufin harin. Selanjutnya kita masuk ke hukum yang kedua, yakni idgham. Idgham dalam ilmu tajwid yaitu memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham yang mengiringinya, sehingga jadilah keduanya satu huruf yang bertasydid. Idgham terbagi dua. Pertama, idgham bi gunnah, artinya idgham yang disertai dengan dengung. Yang kedua, idgham bila gunnah, artinya idgham yang tidak disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham yang mengiringinya, tetapi tidak dalam satu kalimat, sehingga jadilah keduanya satu yang bertasydid dan disertai dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ya. Contoh, may yaqulu. Contoh yang kedua, barqu yaj'aluna. Kemudian nun mati dan tanwin masuk ke huruf nun. Contoh, min nurin. Contoh yang kedua, yauma idzin na'imatin. Kemudian nun mati dan tanwin masuk ke huruf mim. Contoh, mimman mana'a. Contoh yang kedua, mathalam ma. Kemudian nun dan tanwin masuk ke huruf waw. Contoh, miwalin. Contoh yang kedua, ghisyawatu walahum. Perlu diingat, apabila huruf idgham bi gunnah yang mengiringi nun mati itu dalam satu kalimat, maka tidak boleh dibaca dengan idgham, tetapi dibaca dengan izhar. Misalnya, dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Selanjutnya, idgham bila gunnah, yaitu memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah yang mengiringinya, sehingga jadilah keduanya satu huruf yang berbaris, tetapi tidak disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra. Nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf lam. Contohnya, yubayyin lana. Contoh yang kedua, hudal lil muttaqina. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ra. Contoh, mir rabbihim. Contoh yang kedua, ghafurur rahimun. Kecuali pada kalimat yang ada tanda saktah padanya,
seperti pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqin. Maka di sini nun mati dibaca dengan izhar dan nyata, tidak berdengung. Selanjutnya kita masuk ke hukum yang ketiga, yakni ikhfa. Ikhfa dalam ilmu tajwid yaitu membunyikan atau menyamarkan bacaan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung apabila bertemu atau berhubung dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa yang mengiringinya, yakni tidak boleh dibaca dengan nyata atau jelas seperti izhar, tetapi tidak pula dimasukkan ke dalam huruf yang mengiringinya sebagaimana idgham. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, qaf, kaf. Perlu diperhatikan, untuk mengetahui cara membunyikan bacaan ikhfa ini, hendaklah memperhatikan dan mendengarkan langsung kepada guru-guru Al-Quran yang memang ahli di bidangnya. Baiklah sahabat channel YouTube Atung Banjar di mana saja berada. Di sini Atung Banjar akan mencoba menerapkan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ta. Contoh, lan tanalu. Contoh yang kedua, jannatin tajri. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf ta. Contoh, min thamaratin nutfatin summa. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf jim. Contoh, man jaa fasabrun jamilun. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf dal. Contoh, min dabbatin ka'san dihaqa. Saya ulangi, ka'san dihaqan. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf dzal. Contoh, man dzalladzi dhillin zi. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf zai. Contoh, anzala nafsan zakiyatan. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf sin. Contoh, al-insanu biqalbin salimin. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf shin. Contoh, faman syahida qawiyyun syadidun. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf shad. Walaman sabara qa'an safsafan. Saya ulangi, qa'an safsafan. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf bod. Contoh, wa man dhalla. Yang kedua, qauman dhallina. Kemudian
Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf to. Contoh min thayyibatin, kalimatan thayyibatan. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf dha. Contoh min zahirin, zillan zalilan. Kemudian nun mati berhubung dengan huruf fa. Contoh yunfiquna, takhawufin fa inna. Kemudian nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf qaf. Contoh min qablu, mata'un qalilun. Selanjutnya nun mati dan tanwin berhubung dengan huruf kaf. Oh, wa in kanat uluwan kabiran. Saya ulangi, uluwan kabiran. Selanjutnya hukum yang keempat yakni iqlab. Iqlab dalam ilmu tajwid yaitu membalikan atau memalingkan bacaan nun mati dan tanwin menjadi bunyi bacaan mim disertai dengan dengung apabila berhubung dengan satu huruf iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yakni ba. Nun mati dan tanwin bertemu atau berhubung dengan huruf ba. Contoh tulisannya anburika. Kalau dibaca dengan tajwid yaitu amburika. Contoh yang kedua, tulisannya kiramin bararatin. Kalau dibaca dengan tajwid, cara membacanya kiramin bararatin. Terima kasih sudah menonton. Silakan like dan bagikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Untuk mendapatkan update terbaru dari channel YouTube Atung Banjar ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.